Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Al-Fakir Mukhlisin, tetap menanggapi dari narasi-narasi yang disampaikan oleh sekte Wahabi Unyu-Unyu tentunya. Nah, dulu waktu kita belajar dan sampai sekarang pun ketika kita ditanya terkait sebuah hukum pada satu permasalahan, maka kita akan menimbang pada hukum yang ada yang diajarkan dalam syariat Islam, yaitu yang pertama wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Nah, ini merupakan pengambilan penetapan suatu hukum dalam permasalahan. Ketika kita ditanya apakah hukum meminum khamar atau meminum minuman keras, pasti kita akan menjawab itu hukumnya haram. Ketika kita membaca Al-Quran, nah ada yang bertanya apakah membaca hukum Al-Quran, apakah hukumnya membaca Al-Quran? Nah, pasti kita menjawab hukum membaca Al-Quran adalah sunnah. Memang ada sesuatu yang diwajibkan, ya, seperti kita sholat membaca surah Al-Fatihah itu wajib, merupakan rukun qauli yang harus kita baca, yang wajib kita baca. Nah, itu kalau ditanya hukum secara keseluruhan terkait membaca Al-Quran. Nah, ketika kita bertanya, ada yang bertanya dengan kita ataupun apakah hukum silaturahim, pasti kita akan menjawab hukum silaturahim adalah sunnah, disunnahkan. Nah, dengan contoh hal-hal tersebut bisa kita simpulkan bahwa segala permasalahan, nah itu menjadi sandaran hukumnya ya hukum yang disyariatkan dalam Islam, kembali dalam hukum Islam tersebut yang 5 tersebut, ya, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, lucunya pada sekte Wahabi ini, ketika kita bertanya sama sekte Wahabi apakah hukum maulid, pasti sekte Wahabi bilang hukum maulid adalah bid'ah. Nah, ini jadi suatu kelucuan, ya, karena mereka keluar dari hukum yang disyariatkan, yang ditetapkan oleh para jumhur ulama, yaitu menjadi wazan ataupun timbangan ketika ada suatu permasalahan. Nah, bisa ditimbang dari kelima hukum itu. Apakah hukumnya wajib, apakah hukumnya sunnah, apakah hukumnya mubah, makruh, ataupun haram. Nah, tentu kalau wajib itu harus didasari dengan nas Al-Quran, ya, dan juga hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Yang sunnah, nah itu ada sunnatullah, ada sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Tentunya kita berpatokan dalam hal ini yang disenangi oleh Nabi dikerjakan oleh Nabi. Tapi ingat, apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi bukan berarti Nabi tidak senang, Nabi tidak cinta. Kenapa? Karena bisa jadi apa yang dilakukan oleh zaman kita sekarang memang itu tidak ada di zaman Nabi. Akan tetapi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu, insya Allah Nabi akan bergembira dengan apa yang dilakukan karena tidak keluar dari syariat Islam. Itu. Jadi semua harus ada timbangannya, gitu. Jangan bikin aturan sendiri. Apalagi mengatakan ini bid'ah, ini hukumnya bid'ah. Nah, itu harus kita pahami bahwa bid'ah itu bukan hukum, bukan merupakan hukum. Kembali lagi, bid'ah itu kembali pada hukum syariat Islam yang 5 tersebut. Ada kalanya bid'ah itu wajib, ada kalanya bid'ah itu sunnah, mubah, makruh, dan ada kalanya juga bid'ah itu haram. Nah, seperti sering saya contohkan, bid'ah yang wajib apa? Yaitu ketika melaksanakan ataupun
menuliskan mushaf Al-Quran ataupun membukukan Al-Quran, mencetak Al-Quran ya, dengan cetakan-cetakan sekarang. Kalau kita membaca cetakan-cetakan dari tulisan sahabat Nabi yang memang menggandakan Al-Quran atau memperbanyak Al-Quran dengan tulisan-tulisan, mungkin kita akan sedikit sulit. Nah, untungnya sekarang ada percetakan yang dicetak oleh Departemen Agama contohnya, ataupun negeri-negeri Islam yang mencetak Al-Quran. Nah, kalau kita jujur, pencetakan Al-Quran yang dilakukan oleh negara-negara Islam, nah itu merupakan suatu bid'ah. Kenapa? Karena dulu para sahabat itu mencetak Al-Quran ditulis dengan tangan, bukan dengan mesin. Sekarang ya, pencetakan Al-Quran itu dilakukan oleh mesin. Nah, jadi kalau memang Wahabi ini jujur, Al-Quran yang dibaca sekarang itu merupakan Al-Quran bid'ah. Kenapa? Karena bukan cetakan dari tangan-tangan para sahabat, tulisan tangan sahabat, akan tetapi tulisan ataupun cetakan dari mesin gitu ya. Jadi ini merupakan suatu kebidahan. Al-Quran yang dibaca itu adalah Al-Quran bid'ah gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.